Selamat siang anak-anak semuanya. Halo. Siang, Bu. Hari ini kita akan coba belajar fisika lagi sama Ibu KN ya. Dan sebelum belajar pastinya saya harus ngecek kehadiran nih. Ini udah 35 sama saya. Siapa yang nggak hadir? Siapanya? Ada yang nggak masuk jadinya? Saya takut salah nih. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Thank you. Baik, mari kita belajar fisika. Saya izin share screen semuanya. Coba perhatikan baik-baik karena pelajaran kita kali ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentunya belajar fisika nggak ada habis-habisnya deh. Itu banyak banget manfaatnya ya. Fluida dinamis materinya. Fluida dinamis itu tertampil dalam 4 gambar yang ada di slide Ibu. Sebelum itu, apakah slide Ibu tertampil ya? Muncul di tempat kalian? Ada nggak? Ada ya, terima kasih anggukannya. 4 gambar ini saya bilang sebagai bagian yang sudah kalian lakukan. Terutama ya kiri atas ini sih, bener ya. Ini kalian pakai hampir tiap hari. Habis ngapa-ngapain, semprot, 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 semprot gitu ya. Habis mau mandi aja bisa pakai pam daripada sabun gitu kan. Pokoknya semuanya dipakai pada saat era pandemi nih yang kiri atas ini ya. Lalu kenapa dia cocok di pelajaran fluida dinamis? Nah, itu yang mau kita temukan. Dari mana nih? Apaan nih ya isinya. Nah, sebelum itu saya mau coba ulas lagi ya. Yang namanya fluida dinamis itu apa? Ya, tentunya kita butuh pengetahuan tambahan untuk memperkuat pemahaman kita tentang fluida dinamis, yaitu tentang karakteristik fluida ideal. Jadi di dalam fluida dinamis itu yang kita bahas hanya fluida ideal ya, di luar dari situ tidak. Nah, karakteristiknya apa aja atau ciri-cirinya? Yang pertama ini, laminer. Alirannya disebutnya itu tidak berpotongan, sama sekali tidak berpotongan. Tertampil kok di slide itu ya, tidak ada potongan sekalipun ada hambatan di dalamnya. Ya, kemudian ada yang berkaitan dengan ini. Biasanya ini disebut dengan incompressible. Waduh, apaan tuh Bu? Incompressible itu merupakan kita sebut ciri dari fluida ideal di mana volumenya tidak berubah sekalipun wadahnya menyempit. Ya udah laminer, kemudian dia volume tetap. Ini cuma pengulangan ya. Intinya sih kalian pastilah sudah hafal dan tahu karakteristik dari fluida ideal tersebut. Nah, kemudian kalian pun sudah pernah merasakan naik pesawat, ya nggak mungkin enggak. Ya sebelum pandemi udah sering kali kalian berangkat ke luar kota, ke luar negeri gitu ya, naik pesawat. Tapi ngeh nggak sih bagian apa nih yang berkaitan dengan fluida dinamis? Coba ya, bagian mana nih dari pesawat? Kalian harus lihat. Ternyata dalam pesawat aja bisa berkaitan dengan fluida dinamis ya, alias Bernoulli. Waduh, itu anak fisika SMAK 6 nih harus bisa jelasin nih, terutama ke keluarga sendiri ya minimal ya. Ini loh aplikasinya gitu. Ya, dan satu lagi, saya kemarin minta tolong Pak Imron. Pak Imron itu laboran kita kan di sekolah. Nah, beliau itu saya minta tolong, Pak, tolong dong lakuin praktikum nih khusus buat anak SMAK 6. Oke, siap, Bu, gitu kan. Nah, lalu ketika dia melaksanakan kegiatan, dia juga amazed sendiri, ya kok bisa begitu ya, coba kita perhatikan ya. Nih Pak Imron, nah pas gitu ya. Jadi Pak Imron itu meniupkan sebuah corong, tapi posisinya terbalik, corongnya warnanya bening sih, jadi nggak terlalu tertampil mungkin ya. Dan di tengah daripada corong tersebut ditempelkan sebuah pingpong. Lalu dia melakukan kegiatan dan pola pingpongnya ada beberapa saat nempel di dalam corong ya. Kalian kan tahu sendiri, lihat sendiri kan ya. Dan beberapa saat kemudian dia jatuh. Itu. Lalu Pak Imron nanya sama ibu kan, Bu, ini buat apa? Oh, tentunya buat belajar Pak, gitu. Kok bisa begitu ya? Wah, Pak Imron aja penasaran. Nah, anak-anak ibu juga jangan mau kalah sama Pak Imron ya. Semangat untuk bisa belajar sudah dinamis karena aduh, udah saya bilang ini deket banget dengan kehidupan kalian. Ya, oke anak-anak ibu semua, semangat ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran kita tentunya nggak bisa ngalor ngidul ya. Pastinya ada
tujuan yang harus dicapai. Ibu berharap kita semua tuh bisa mencapai dua hal. Yang pertama, kamu bisa menjelaskan apa pengaruh kecepatan aliran fluida dengan tekanannya. Pengaruhnya bagaimana? Bisa kamu sebutkan berbanding lurus kah? Atau berbanding terbalik kah? Ya seperti itu ya kasusnya. Lalu yang kedua, kalian pun bisa menganalisis peristiwa yang di sekitar kalian berdasarkan prinsip Bernoulli tersebut. Bisa ngomongin, bisa jelasin seperti itu ya dengan lugas. Ya, biar nggak sia-sia saya ngajarinnya. Kemudian ruang lingkupnya juga saya batasi cuma pada saat kita belajar tentang Bernoulli-nya aja, kok asasnya aja ya, jangan banyak-banyak. Lalu juga yang tadi kaitannya antara tekanan dengan kecepatan, hubungannya bagaimana. Udah cuma dua ini aja. Dengan proses pembelajaran berbasis masalah PBL, harapannya dari masalah yang kita akan lihat bareng-bareng nanti, kan saya akan kasih video nih, kalian bisa temukan permasalahannya dalam bentuk kalimat tanya, kemudian kalian temukan sendiri jawabannya melalui diskusi. Gitu ya. Jadi saya akan coba kasih masalah ke kalian. Oh, ada lagi nak, yaitu tentang video atau gambar yang bergerak ini ya. Keren loh. Mana mana ngeh kita kalau keren itu apa namanya berprinsip tentang Bernoulli. Dari mana Bu? Ya, coba aja lihat bagian atas dari keran. Sebentar saya tuliskan dulu ya. Nih bagian sini ke bawah areanya berbeda loh. Makin lama makin kecil loh. Kok bisa gitu ya? Nah, itu tuh. Coba dilihat. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kalian harus bisa menjawabnya juga sih. Oke, next. Ini ada masalah nih. Videonya kurang lebih seperti yang dilakukan Pak Imron. Ya, kalau Pak Imron kan corongnya ngadepnya ke bawah doang. Nah, kalau orang ini ada juga corongnya ngadep ke atas. Prosedurnya sama, dia menggunakan tiupan terhadap corong tersebut. Bedanya kalau Pak Imron langsung ke corong, kalau dia pakai pipet, bukan pipet, selang tambahan untuk bisa meniupnya. Coba diperhatikan baik-baik, karena videonya singkat, nggak lama-lama, nanti mungkin salah satu dari kalian bisa mengungkapkan ya dalam bentuk kalimat tanya. Masalah yang ada dalam video itu apa sih? Silahkan yuk diamati. Sebentar, saya takut tidak ada soundnya, saya share sound dulu. Oke, sip. Ini dia. Ping pong ball and a funnel, Anti small gravity funnel, funnel which the ya. ping pong ball Pingpongnya fits, ditaruh di along dalam with a corong, piece of lalu dia plastic tubing. lakukan When you tiup-tiupan. blow into Harusnya this, kalau really ditiup hard to try to blow bolanya out itu the ping pong ball. terbang loh. And you notice that I can't blow Ya, the ping pong ball out. dia bilang nggak bisa kok terbang nih bolanya. Kalau dijatuhin ke bawah kok ya nggak jatuh, tiba-tiba jadi jatuh juga. Nah seperti itu. Notice as well Ya itu that bolanya. I can put Bola the pingpongnya udah ball jelas upside ringan ya. down Jangan and it bola-bola stays keberatan. in the Gitu. funnel as Ya, long as bola I keep pingpong yang ringan blowing. aja nggak bisa jatuh. Baik, ini videonya. When Ada I yang bisa stop bantu blowing, Ibu the ball untuk oh sebentar. Video saya kalau putus-putus juga bisa kalian scan QR code ya. Kalau penasaran ya. Kadang kan gitu ya, jaringan kan suka berbeda. Oke, kalau putus-putus bisa scan QR code biar penggunaan tipetnya makin berjalan. Begitu ya. Nah, sekarang coba ada yang bisa bantu Ibu, masalah yang bisa diungkapkan menjadi fokus bagi seluruh orang di 12 IPA 3 apa? Ada? Eh, mengapa bola pingpong tidak jatuh ke bawah saat ditiup? Ini sepanya ya? Iya. Oke, sepanya gimana sepanya? Mengapa bola pingpong tidak jatuh ke bawah saat ditiup? Pingpong, pingpong biasanya gitu ya, tidak jatuh ke bawah saat ditiup. Dengan catatan corongnya ngadep ke bawah gitu ya, sepanya ya? Iya, dengan Oke. catatan corong ke bawah. Oke, mengapa bola pingpong tidak jatuh padahal corongnya. Oke, ada lagi dari dari yang lain atau sama? Nggak ada.
Aman? Oke, kalau gitu ini problem statement-nya. Kenapa bola pingpongnya nggak jatuh? Padahal caranya ngadep ke bawah. Ini melanggar hukum Newton nih kalau kayak gini nih. Kok bisa gitu ya? Nah, coba yuk kita temukan jawabannya, kita bantu si Stefania nih. Semoga juga Stefania bisa jawab sendiri nanti ya gitu ya, jawabannya apa gitu. Caranya gimana? Saya akan bagi kalian dalam breakout room. Di dalam breakout room saya sudah bagi kalian juga untuk beberapa orang jadi co-host gitu ya, bantu ibu untuk merekam proses breakout room-nya. Ya, mulai dari kalian masuk ke breakout room, silahkan rekam. Lalu bagi semua orang yang ada di dalam breakout room, lakukanlah diskusi sebaik mungkin, ya, seinteraktif mungkin, karena proses diskusinya itu kan direkam, berarti kan dilakukan penilaian. Nah, kalau dilakukan penilaian, saya harus lihat, oh ini yang namanya si Kathleen ini diem aja gitu kan ya, nah itu kan biar kalian nggak nilainya tidak bagus gitu kan, ayo aktif gitu ya. Dan cara-caranya adalah begini, kalian selidiki dulu, punya hipotesis dulu hubungannya antara tekanan dengan kecepatan. Kasih aja hipotesis, menurut saya begini sih, entah benar apa enggak gitu, nggak apa-apa, hipotesis tidak apa-apa kalau salah. Lalu kalian isi LKPD-nya, lakukan percobaan di dalam, gunakanlah kertas. Aduh, barang sederhana kok di rumah, kertas doang gitu ya, jangan buku, kalau buku terlalu berat. Kertas 2 lembar doang ya, dan dibentuk sedemikian rupa nanti dalam LKPD, kalian isi semuanya. Berapa lama sih Bu diskusinya? 15 menit, jangan lama-lama gitu ya. 15 menit selesai, kemudian balik lagi ke main room, mungkin ada beberapa kelompok yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan. Boleh, kalau misalnya nggak cukup waktunya, satu aja juga nggak masalah. Yang penting volunteer bisa membantu dalam proses penjelasan, gitu. Dan setelah presentasi selesai, kita akan sama-sama mengkonstruksi jawabannya dan kasih tahu si Stefania, ini loh masalah yang kamu tanyain, jawabannya kayak gitu. Oke, bisa? Nyambung? Paham? Oke, sebentar ya, saya stop sharing dulu. Saya akan coba lihat breakout room-nya. Sebentar, ada yang chatting. Oh, izin ke toilet. Oke, Raymond, ya. Kita akan coba buka breakout room-nya. Lihat ya, sekarang 10.58. Berarti kalau bisa balik lagi jam 10, ya betul 15 menit. Ya, pokoknya 11 lewat 7 aja deh, nyampe lagi ke sini ya. Singkat, padat, jelas, dan tolong bagi yang saya minta tolong jadi co-host, rekamannya dimaksimalkan. Saya buka breakout room-nya, silakan lakukan diskusinya, kembali lagi jam 11 lewat 7. Good luck, bye-bye semua. Oh, ini percobaannya ambillah selembar kertas, kemudian tiplah pada bagian atas kertas seperti pada gambar berikut. Ada yang mau makin nggak percobaannya? Ini apa yang terjadi? Kalau menurut aku sih kertasnya jadi naik ya, jadi dia kayak lurus ke depan gitu. Gue juga gitu sih. Yang lain gitu semua gak? Iya, cuman nggak sampai lurus banget sih. Paling naik-naik dikit doang. Oke, berarti kertasnya itu kayak terangkat naik gitu ya? Ya. Agak bergelombang ya. Gue kayak nggak gitu deh. Hipotesisnya apa ya? Dan ini kelihatan cuman LKPD gue kan, gue buka. Iya. Oke, gue takut kayak gue buka yang lain itu kelihatan. Kelihatan. Tapi hipotesisnya katanya nggak harus benar sih. Ada apa tuh? Tapi apa ya? Gue juga bingung. Disebutin juga nggak apa-apa sih ya. Kaget Menurutmu Bu. apa? Iya. Oke Bu. Apa ya? Saya nggak kepikir. Ya, kecepatan sama tekanan menurut kelompok kalian apa, berbanding terbalik, lurus, atau gimana gitu aja. Harusnya kalau tekannya makin kecil, kecepatannya makin itu nggak sih ya? Tekanannya makin kecil, kecepatannya makin besar nggak sih gue? Ya nggak apa-apa, Kenichi maunya begitu, Gracia tulisin gitu. Atau nggak tahu yang lain mikir gimana? Saya nggak gitu ngerti.
Balik. Kayaknya Oh, tuh ada kalau ditulis. tekanannya makin gede, kecepatannya makin kecil ya. Iya kan, kebalik kan. Terus Oh, jadi gimana? kayak gitu deh kayaknya deh. Begini. Oke. Iya, Ya. kayak Mungkin di Zoom kali, Kenichi kecil amat. Oh iya. Iyo. Nah, ntar minus semua di sini. Maaf. Oke. Ya, lakuin praktikumnya ya. Kenichi udah direkam belum? udah Bu, Saya udah direkam udah Bu, kamu. Mas Dona. Yes. Di Zoom kali siapa nih ya? Matthew. Apa? Zoom Matthew. Kecil sekali kalau dilihat ya. Nanti minus semua teman-teman ini. Kayaknya udah minus semua sih. Dah, gede tuh. Dah, sip, mantap. Siapa yang rekam di sini? Hervina ya? Iya, saya, Bu. Good. Ya, 2 menit lagi. Kelar nggak kelar, balik ya. Semangat. Hipotesis. Coba ada yang ngelakuin percobaan kali? Saya takut nih. Oh, udah. Baiklah. Hai semuanya, sudah kembali lagi bersama Ibu dan kita akan coba dengarkan ya. Nanti ada perwakilan dari teman kita yang akan, yes, berhasil, silakan. Presentasi. Iya, Bu. Jadi saya share screen ya, Bu. Sip, semangat. Silakan. Kelihatan ya, teman-teman semua. Tentu sudah. Oke, jadi kita tadi kan bahas yang bagian kertas. Jadi Bentar. Hipotesisnya apa tuh? Baca dulu. Oh iya. Jadi hipotesis berdasarkan yang tadi kita lakukan itu makin besar kecepatan aliran fluidanya, makin besar tekanan fluidanya. Nah, sekarang kita akan lihat Hervina akan meniup kertas. Silakan, Hervina. Spotlight dulu. Tiupnya salah di bawah. Cantik. Ini kertasnya, terus tiupnya di atas. Yuk. Ayo, Hervina. Jangan ketawa mulu. Ayo. Coba tiupnya bagian atas kertas. Oke. Oke, sip. Mantap. Jadi gimana menurut kelompok Amel? Jadi tadi berdasarkan diskusi yang kita lihat itu kertasnya jadi terangkat naik dan lurus ke depan. Nah, terus selanjutnya jika udara pada bagian atas kertas, bagian atas kertas disebut A dan di bagian bawahnya disebut B, kecepatan udara yang lebih besar antara A dan B itu berarti yang A lebih besar daripada yang B. Kalau kertas yang bergerak naik, hal itu karena tekanan A lebih kecil dari tekanan B. Dan hubungan antara kecepatan fluida dan tekanan yang dialami adalah makin besar kecepatan fluida, maka makin kecil tekanannya. Good. Lanjut. Kegiatan 2. Nah, sekarang kegiatan 2 kita lihat kertas yang didekatkan saling sejajar. Mungkin vertikal kali ya, Vin. Gini. Pegangnya gini. Gimana sih? Buku, ya kan? Gini nih. Nah, gini bro. Gini, kelihatan nggak? Nih. Nah, gitu kan jadi kelihatan. Ayo, sekarang, tiup. Yes. Silakan, kelompoknya jelaskan apa yang terjadi. Nah, dari peristiwa itu kita lihat kalau kertasnya didekatkan saling sejajar itu, kedua kertas akan saling mendekat atau melekat. Nah, yang A, jika udara pada bagian dalam antara kedua kertas disebut D, dan bagian luarnya itu disebut L, kecepatan udara yang lebih besar itu adalah D. Dan hubungan kecepatan antara D dan L yaitu kecepatan D lebih besar dari kecepatan L. Nah, kertas bergerak saling mendekat, hal ini dikarenakan tekanan L lebih besar tekanan D. Jadi hubungan antara kecepatan fluida dan tekanan yang dialami adalah makin besar kecepatan fluida, maka makin kecil tekanannya. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan, kesimpulannya antara hubungan kecepatan aliran fluida dan tekanan yang dialami yaitu makin besar kecepatan aliran fluida, maka tekanannya makin kecil. Dan hipotesisnya itu ditolak. Karena tadi kalian sebutnya malah
sama besar. Oke, gitu ya. Jadi ngerti ya kelompok Amel, Hervina. Terima kasih sudah membantu untuk presentasi. Yang lain ada yang mau tanya? Kira-kira kelompok ini apakah sudah cocok? Jawabannya kasih reaksi gitu, jempol. Kalau misalnya oke, benar. Terima kasih. Love you lah kalian. Oke, bener ya kelompoknya Hervina, terus Amel tadi juga sudah dibantu dengan baik dan benar. Kayak gitu presentasinya dan nanti kalau misalnya kita lakukan penguatan, saya akan bantu kalian untuk dalam penguatan. Tadi hipotesis teman kalian tuh ditolak. Kenapa? Karena awalnya dia ngerasa sama kecepatan naik, maka tekanan naik gitu ya. Ternyata tidak, begitu ya. Supaya tidak terjadi kesalahan kembali, saya tanya dulu apakah PowerPoint saya ketampil? Ada tertampil nggak? Coba direspon. Ada, Bu. Ada ya. Thank you. Dalam prinsip Bernoulli, kan tadi kita udah sepakat ya, kita cuma sampai pada asas Bernoulli. Modul kalian tuh sebetulnya sudah ada. Ini sudah ditampilkan juga sama kalian. Nah, ini. Modul ini tinggal dibaca sebetulnya di link Google Classroom juga sudah saya tuliskan ya. Di dalam situ sudah lengkap semuanya sebetulnya, tapi mau nggak kalian baca literasi gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat lagi. Yang benar adalah ketika kecepatan aliran fluida, ini kan vektor kecepatan aliran fluida, fluidanya pastinya fluida bergerak ya, bukan statis, dia besar, maka akan menyebabkan tekanan dalam aliran fluidanya menjadi kecil. Ya, ini saya bilang besar, atau di sini dibilang kecil, juga masalah ya, yang penting ngerti maksudnya. Nah, inilah kesimpulan dari Bernoulli atau prinsip dari Bernoulli itu kayak gini ya, jadi jangan sampai salah lagi. Dari kaitan prinsip Bernoulli ini, kalian juga harusnya sih bisa menjelaskan apa ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Sebetulnya dari tadi slide ibu udah macam-macam ya ibu kasih ya. Contoh yang kayak tadi keran air. Keran air, gimana saya bikin keran air ini ya? Ya kan? Keran air ya. Taruhlah ini keran air gitu ya. Kemudian air tersebut kamu lihat sendiri ya. Dia lama-lama makin kecil nih alirannya. Berarti kita bisa bilang bahwa yang namanya keran air, kenapa alirannya begitu, tadinya lebar jadinya menyempit, karena di sini, ya kan, ini kecepatannya belum terlalu besar. Nah, taruhlah ini namanya titik A, ini namanya titik B. Sesuai dengan hukum Newton ya, kalau benda dari ketinggian tertentu jatuh, ya kan, nggak terlalu tinggi kan kecepatannya. Tapi kalau udah menuju tanah, cepat sekali. Maka V di bagian sini besar. V di bagian sini masih kecil, ya. Masih kecil, aduh, saya hapus saja. V di bagian sini masih kecil. Sedangkan V di bagian B atau di bagian bawah, ya, itu udah luar biasa besarnya. Sehingga ketika V-nya ini masih kecil, tekanannya kan jadinya besar, ya kan? Jadi nggak masalah. Tapi di bagian sini, nah, di bagian bawah, di B ini, V-nya kan jadinya besarnya minta ampun. P-nya jadinya makin kecil. Nah, kalau pressure-nya makin kecil, kamu juga tahu kan, di dunia ini kan ada tekanan atmosfer, ya kan? Jadi ada yang menekan dia. Siapa itu? Tekanan atmosfer. Kok bisa buat tekanan atmosfernya neken? Karena tekanan atmosfer kan 10⁻5 Pascal. Sedangkan tekanan dalam aliran fluida itu tidak sampai 10⁻5 Pascal, otomatis alirannya mengerucut sendiri. Itu penerapannya ya, penjelasannya kenapa keran kalau dibuka alirannya atasnya lebar, bawahnya nyempit gitu, atau menuju ke satu fokus gitu ya, alasannya seperti itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya Bernoulli lah. Kita berpikir seperti Bernoulli berarti sekarang ya, itu aliran keran. Satu kasus yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu tentang tadi saya bilang hand sanitizer ya. Ini juga sama sanitizer. Ya, semoga tidak salah tulis ya. Hand sanitizer atau sabun
cair gitu kan. Biasanya kan kalau cair-cair begitu kita ngepam gitu ya. Tujuannya apa? Ya pastinya membuat perbedaan kecepatan sehingga tekanan itu menyebabkan cairan bisa muncul atau keluar gitu ya. Terus yang ketiga, ini bagi para pria-pria yang doyan banget nonton bola ya kan. Kemarin ada lomba sepak bola gitu kan internasional. Siapa yang menang kemarin? Italia sama Argentina ya, mereka itu. Nah, itu juga salah satunya untuk melakukan tendangan pisang nih. Waduh, tendangan pisang. Apaan tuh tendangan pisang? Taruhlah nih ada sebuah gol gawang maksud saya ya kan. Lalu seseorang itu pasti pengennya nendang biar masuk ke gawang gitu ya. Bolanya ditendang, kemudian bola itu entah gimana kok bisa melengkung gitu ya, bisa aja melengkung. Nah, ini seperti pisang bentuknya gitu ya. Nah, pelengkungan itu tujuannya buat apa? Kok bisa gitu ya? Karena pakai prinsip Bernoulli. Gila ya Bernoulli hidupnya kapan tahu gitu ya, terjadinya sekarang baru viral gitu ya, tendangan pisang gitu ya. Nah, caranya seperti apa prosesnya? Ya sama, Nak. Kayak tadi, kecepatan di sini kan luar biasa besar sehingga tekanannya jadinya kecil. Nah, sedangkan di bawah sini misalkan titik A ya, ini titik B. Di sini kecepatannya mengecil. Begitu terus selama berprosesnya mereka atau bolanya diproses gitu biar nendang. Nah, sehingga membentuk pelengkungan. Kenapa? Kayak terdorong gitu ke sana. Ya kan? Kan tekanan selalu ngalir dari tekanan tinggi ke rendah. Yang besar ke yang kecil. Sehingga bolanya kecenderungannya melengkung gitu ya. Itu penerapannya, Nak. Benar-benar ya, dekat ya. Kita ngeliatnya ini orang jago ya, jago fisika. Dan bisa tahu, oh ini bakal melengkungnya ke arah sana. Hebat ya, pemain bola ya. Sampai sini ada dulu yang mau tanya, bingung nggak? Jelas nggak pemahaman Ibu? Paham ya? Ngerti ya? Kalau ngerti mungkin nganggup. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke, terima kasih anggukannya. Oke, kalau nggak ada, ini ada sebuah soal sih sebetulnya. Bagaimana sih gelnya itu bisa keluar? Ada nggak yang bisa mengulang kembali prinsip kerjanya dan dikaitkan dengan hukum Bernoulli? Bisa nggak? Siapa ya? Adakah dari antara kalian yang mau mencoba untuk mengungkapkan? Saya boleh mencoba gak, Bu? Oke, silakan. Ayo, Nat. Jadi cara kerja hand sanitizer itu menggunakan prinsip Bernoulli. Jadi yang terjadi adalah tingginya kecepatan udara pada lubang keluarnya cairan, membuat tekanannya turun sehingga cairannya bisa keluar. Jadi karena perbedaan tekanan gitu ya, katanya Natasha ya. Ya, Nat? Iya, Bu. Oke. Tekanan yang mana sih yang lebih kecil, Nat? Kalau kondisinya ini ditekan, tekanan yang mana sih, Nat, yang lebih kecil, Nat? Misal ya, ini A, ini B. A, B mulu, Bu. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang mana yang lebih kecil, Nat? Ditekan, maka tekanan yang mana, Nat? Nat, yang lebih kecil jadinya. Atau kita pakai analogi lain deh. Kecepatan mana yang lebih cepat, Nat? Kecepatan di A lebih cepat. Good. VA lebih cepat. Atau sebelum tulis di sini ya, VA itu lebih cepat atau lebih besar. Sedangkan di B itu kecil. Ya. Sehingga gimana tekanan di A, Nat? Tekanan di A kecil. Kecil. Maka si cairannya, yang B-nya gimana? Yang di B lebih besar tekanannya. Maka cairannya bisa Keluar. keluar. Thank you. Dan dia sudah tahu dan semuanya udah ngerti ya. Oh, satu lagi ternyata. Saya lupa ya. Ini soal pemahaman ya. Konseptual banget. Coba nih. Tadi siapa yang nanya ya? Oh, Sevanya. Kasus tadi jawabannya apa dong Sevanya? Bisa dong kamu jawab. Kira-kira kenapa ya yang namanya corong kalau ditaruh ke bawah gitu dia bisa nggak jatuh gitu? Kok bisa? Kamu bisa kasih analisisnya? Saya coba ya, Bu. Oke. Jadi tadi karena adanya ya perbedaan tekanan sama perbedaan kecepatan, makanya bolanya akhirnya nggak jatuh. Oke, saya coba gambarin ya.
Mungkin kamu bisa bantu teman-temannya nih. Mungkin ada yang masih bingung. Ini corongnya ngadep ke bawah. And then ada bola pingpong, ya kan? Ini posisi 1, ini posisi 2, gitu. Ya kan? Saya tanya, yang mana nih? Kamu bisa jelasin dalam konsep Bernoullinya gimana nih? Coba. Kenapa dia bisa terus-terusan nempel gitu? Kenapa ya? Coba diulang. Eh, mungkin karena tekanan yang 2 itu lebih besar daripada tekanan yang 1 ya Bu ya. Makanya dia nggak bisa jadi. Tekanan di 2 lebih besar daripada tekanan di 1. Gara-gara apa dia lebih besar? Karena kalau misalnya tekanan 1 itu lebih besar daripada tekanan 2, yang jelas itu kan pasti dia jatuh. Soalnya tekanan itu kan dari tempat tinggi, dari yang lebih tinggi, geraknya dari yang tekanan yang lebih tinggi ke yang tekanannya lebih rendah. Begitu selain itu yang di 2 itu otomatis kecepatannya juga lebih kecil dibanding kecepatan di tempat yang 1. Oke, berarti asumsinya Sevanya V1 itu gede Bu. Lah iyalah orang ditiup ya sama si profesor, ya nggak Sevanya? Iya. Ya kan? Sama Pak Imron juga ditiup gitu kan ya. Kalau tiupannya hilang jatuh, tapi kalau tiupannya itu tetap stay di situ selama nafasnya masih ada gitu ya, dia akan tetap tertempel di yang namanya corong. Jadi Sevanya bisa jawab juga pertanyaan dia sendiri gitu ya. Dan harusnya sih dari semua LKPD runtutannya itu makin lama makin paham sih kenapa bisa demikian. Pun demikian ketika corongnya diangkat ke atas ya, otak kita berpikir adalah kalau ditiup ya terbang gitu ya, kok nggak bisa terbang ya karena tadi perbedaan kecepatan, aliran di bawah corong itu lebih tinggi, nah tekanannya jadinya lebih rendah ya, sehingga tekanan atmosfer itu lebih cenderung menekan bola pingpong, jadi bola pingpongnya nggak mampu untuk terbang seperti itu. Ini juga sama ya. Nah yang besar itu maksudnya siapa sih? Ini seperti tekanan atmosfer ya, ini sebanding dengan tekanan atmosfer ya. Sedangkan yang atas atau P1 kenapa kecil ya? Karena di bawah tekanan atmosfer gitu maksudnya Sevanya ya. Saya cuma nambah tentang tekanan atmosfer. Tadi ada menarik ya, Sevanya bilang, pokoknya kalau dibalik ya Bu, P1-nya itu lebih besar ya dia akan jatuh. Nggak perlu dibalik pun ya, itu orang nggak niup aja udah jatuh gitu ya. Kenapa? Tekanan antara di atas corong dan di apanya corong tuh ya, seperti pipetnya corong itu sama. Makanya hukum gravitasi terjadi gitu aja. Kalau corongnya dibuka ke atas sama, tekanan atas sama bawah kan nggak ada bedanya. Ya dia mau kemana juga nggak bisa. Maka momen inersia terjadi atau disebut dengan momen inersia sih, inersia benda terjadi alias dia mempertahankan posisinya. Gitu. Good ya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Hebat loh kalian. Mantap gitu ya. Saya senang banget kalau belajar begini mah. Kalian rajin, kalian aktif gitu ya. Wih, thank you Calvin, thank you Kathleen ya. Oke, kita tutup kalau nggak ada yang bertanya. Ingat aja ya, belajar fluida dinamis berarti kalian jangan lagi konyol melakukan sesuatu yang tidak baik adanya. Contohnya, kayak sekarang nih kita lihat LRT, MRT itu kan sedang booming gitu ya. Dia pastinya memberikan sebuah garis line kuning. Ya, itu bukan main-main, itu bukannya cuman biar bagus aja gitu jalan, enggak, itu ada kaitannya. Line kuning itu adalah batas terakhir kalian bisa berdiri ketika kereta sedang berjalan. Pakai logik lagi ya, tadi saya udah bilang. V itu di bagian dekat kereta yang lagi jalan tinggi banget. Maka pressure-nya kecil banget. Kalau kamu berdiri di daerah sini, kemungkinan kamu untuk tertarik ke dalam kereta itu tinggi banget. Nanti kalian kebawa sama kereta, kecelakaan, bahaya. Dan kalau ada orang yang saya bilang ya tidak cermat gitu yang ngelihat jalanan gitu ya, Pak, Bu, berdiri di belakang garis kuning, kalian ingetin gitu ya, supaya apa? Nanti Bapak Ibu kalau misalnya deket-deket kereta, ke bawah kereta nanti loh, gitu ya. Jadi harus dikasih tahu baik-baik, karena orang-orang yang kayak begitu kan nggak belajar fisika,
Kita yang ngerti ya kita kabari, jangan begitu ya. Oke. Terus juga tentang prinsip gaya angkat pesawat. Nah, ini saya bisa bilangnya seperti ini sih. Kok bisa gaya angkat ya? Dari mana? Pressure menurut hukum Pascal itu kan sebanding dengan F dibagi dengan A. Ya, jadi yang namanya tekanan sama gaya itu seperti berbanding lurus kan? Sehingga untuk membuat si pesawat naik, maka yang di bawah gayanya harus besar sekali. F-nya harus besar banget. Nah, gaya yang besar itu harus dibuat supaya apa namanya kecepatan yang di atas itu setinggi-tingginya. Gitu ya. Kecepatan yang di atas itu harus tinggi banget gitu loh ya. Sedangkan kecepatan yang di bawah harus serendah-rendahnya. Supaya apa? Dia bisa naik. Iya kan? Dia bisa naik. Tapi ini yang sering miskonsepsi ya. Kalian jangan berpikir begini. Oke, kalau dia mau naik pesawatnya, maka konteks ini saya ngerti, Bu. Tapi kalau dia mau mendarat, apakah bisa langsung dibalik konsepnya? Nggak boleh, nak. Ya, artinya gini. Kecepatan tidak boleh langsung di switch gitu ya. Yang atas harus kecil banget, yang bawah harus besar banget, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya begitu, nanti kejadian kayak Sriwijaya 1682. Ya, dia udah nggak bisa mengendalikan pesawatnya, terjun bebas begitu ya kan, karena berat pesawatnya aja udah bertonton gitu ya, terus ada orangnya di dalam, kabinnya juga banyak gitu ya. Kalau di switch terlalu ekstrim akan membahayakan, nanti nggak ada lagi yang mau naik pesawat ya, takut mati lah, takut apalah seperti itu ya. Lalu bagaimana Bu prinsipnya kalau pesawat mau mendarat? Dia tetap menggunakan kecepatan yang di atas lebih tinggi, tapi diatur sama mesinnya, makanya dia nggak bisa langsung gitu turun gitu ke bawah, tapi pelan-pelan dia sedikit 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 sampai dia mendarat, kurang lebih begitu ya. Jadi jangan miskonsepsi ya. Lagi ini sih, kalian kan udah mau 17 tahun, pastinya dibeliin mobil atau kalian berkendara gitu ya. Please kalau lagi urgent lalu kalian menggunakan kecepatan yang lumayan tinggi, jangan deket-deket mobil kalian dengan mobil yang lain. Kenapa? Lihat aja sendiri. Karena tadi udah disampaikan juga sama Hervina juga pas lagi ditiup, gitu kan ya. Kecepatan aliran di tengah-tengah dari mobil itu besar sekali, maka tekanannya kecil. Kemungkinan mobil untuk menyatu itu jadi besar, ya. Jadi bukan karena kecelakaan yang disetting gitu ya, tapi memang karena begitu konsep Bernoulli yang terjadi ketika berkendara. Gitu ya, penutup dari saya. Semangat ya, belajar Frida itu banyak banget manfaatnya dan kalian jadi dapat ilmu baru sih. Bener gak sih dapat ilmu baru? Harusnya iya ya. Oke. Cukup mungkin dari saya. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup semuanya? Nggak ada? Aman semua? Oh, udah ngeliat ya. Istirahat Bu, istirahat. Oh iya, sebentar ya. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya mungkin akan kasih kata-kata motivasi nih buat 12/3 ya. Sebagai pengingat ya. Saya sih kaitkan materi fisika dengan kata motivasi dari saya. Kayak gini, kecepatan aliran fluida yang besar akan menyebabkan tekanan mengecil. Itu prinsip Bernoulli kan. Nah, oleh karena itu, teruslah bergerak maju, nak. Dengan memperbesar laju, usaha positif, semua yang kamu lakukan itu pakai speed yang naik gitu ya, supaya memperkecil tekanan di akhir. Contohnya pada saat PAS, contohnya pada saat PH gitu ya. Kalian terus saja speed, nah belajar gitu kan, sambil tetap jaga kesehatan. Nah, tujuannya apa belajar terus gitu kan, supaya nilaimu baik dan maksimal.